Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hengki Satrio, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Mata kuliah Hukum Pidana, dosen Pak Dendi. PK saya akan menjawab soal semesteran genap 2020. Jelaskan dan apa perbedaan antara alasan pembenaran, alasan pemaaf, dan alasan penghapusan penuntutan. Alasan pembenaran yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar. Sedangkan alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, yakni perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum dan tetap merupakan perbuatan pidana, akan tetapi terdakwa tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan penghapusan tuntutan. Alasan penghapus tuntutan yang dimaksud di sini bukan ada alasan pembenaran atau alasan pemaaf. Jadi tidak ada pemikiran mengenai sifat perbuatan maupun sifat orang yang melakukan perbuatan. Akan tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar kemanfaatan pada masyarakat sebaiknya tidak dijatuhkan penuntutan. Baiklah, masuk ke pertanyaan kedua. Sebutkan 6 azas yang ada di KUHP. Yang pertama, azas legalitas, pasal 1 ayat 1 KUHP. Artinya tidak ada suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan kecuali perbuatan tersebut sudah dinyatakan secara tegas dalam suatu ketentuan undang-undang, sehingga hukum yang bersifat tertulis harus dikesampingkan dan tidak suatu hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang. Hukuman tersebut sudah diatur dalam ketentuan undang-undang terlebih dahulu sebelum perbuatan itu dilakukan. Yang kedua, azas leg favoreo, pasal 1 ayat 2 KUHP merupakan pengecualian terhadap azas legalitas. Azas ini tercantum dalam pasal 1 ayat 2 KUHP yang menyatakan bila mana perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya. Azas teritorial, pasal 2 KUHP. Azas teritorial disebut juga sebagai azas wilayah yang menentukan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan dengan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia. Azas perluasan wilayah, pasal 3 KUHP. Wilayah kekuasaan suatu negara itu bukan hanya wilayah daratan, akan tetapi juga wilayah udara, wilayah air, dan wilayah daratan itu sendiri yang termasuk teritorial sebuah negara. Apabila zona teritorial itu dilanggar, maka akan dilakukan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Azas nasional pasif, pasal 4 KUHP. Azas ini disebut juga azas proteksi pelindungan diri. Artinya hukum pidana dapat diterapkan bagi semua orang yang berada di luar wilayah Indonesia apabila melakukan kejahatan yang bertalian dengan keamanan dan integritas kepentingan ekonomi negara. Selanjutnya, azas nasionalis aktif, pasal 5 KUHP. Azas ini disebut juga sebagai azas personalitas, yakni perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi perbuatan pidana yang dilakukan warga negara di mana saja berada, termasuk di luar dan termasuk di luar wilayah Indonesia sendiri. Masuk ke pertanyaan selanjutnya, jelaskan cabang-cabang ilmu yang berkaitan dengan hukum pidana dan apa kaitannya. Salah satunya ilmu ilmu logika. Dalam menangani suatu perkara, seseorang penegak hukum harus mempelajari prinsip-prinsip berpikir secara sistematis, logis, rasional, sehingga mempunyai kemampuan untuk mengkorelasikan antara alat bukti satu dengan alat bukti lain, sehingga dapat melihat suatu peristiwa itu dengan kewajaran. Ilmu psikologis, ilmu pelajari jiwa seseorang, sehingga dengan memahami jiwa seorang tersebut diharapkan mampu mengungkap keterangan selengkap-lengkapnya dari pelaku. Ilmu psikiatri, ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan seseorang. Terkadang banyak akhir-akhir ini terdakwa mengaku-ngaku gila padahal belum tentu
kebenarannya itu lagi gangguan jiwa. Selanjutnya ilmu kriminatologi, ilmu yang pelajari tentang sebab seseorang melakukan kejahatan. Ini ilmu yang lebih ke untuk pencegahan, kenapa seseorang itu melakukan tindak pidana atau tindak kejahatan. Yaitu ilmu balistik, ilmu yang pelajari tentang senjata api. Seandainya ada suatu tindak pidana yang menggunakan senjata api, dalam penegakan hukum pidana itu mengidentifikasi pengguna senjata api itu lebih mudah untuk melakukan penegakan hukum. Ilmu psikologi, ilmu pengetahuan tentang racun. Seandainya ada suatu peristiwa yang terindikasi bahwa seseorang itu diracuni. Nah, ilmu ini sangat berguna dalam mengidentifikasi jenis-jenis racun dan kapan, bagaimana caranya dan dosisnya berapa yang diberikan oleh tersangka kepada si korban. Ilmu akuntan. Nah, ilmu akuntansi ini sangat penting terkhusus untuk kepolisian atau BPK yang mengaudit langsung lembaga-lembaga yang bermasalah demi penegakan hukum di Indonesia, seperti hukum korupsi dan lain sebagainya. Sebenarnya di terakhir juga saya pikir ilmu ini juga penting, ilmu IT. Terkadang akhir-akhir ini sudah banyak berita-berita hoax yang tersebar di medsos, yang harus pakar-pakar IT analisa apakah itu memang terbukti benar atau tidak suatu berita itu. Ini sangat berkaitan erat dengan hukum pidana. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan masalah cabang-cabang ilmu yang berkaitan dengan hukum pidana. Masuk pertanyaan nomor 4, jelaskan jenis-jenis buku yang terdapat dalam KUHP dan jelaskan, yaitu buku 1 KUHP, buku 2 KUHP, dan buku 3 KUHP. Buku 1 KUHP itu mengatur tentang ketentuan umum agar hukum yang ada tidak berlaku surut serta merugikan masyarakat. Buku kedua yaitu mengatur tentang kejahatan, yang mana seluruh kejahatan yang ada di Indonesia ini diatur sedemikian rupa, apa tindak pidananya, bagaimana proses peradilannya. Yang ketiga, hukum mengatur tentang pelanggaran agar hukum tidak simpang siur, karena tidak semua pelanggaran merupakan suatu kejahatan. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Bagaimana pendapat Anda dengan sistem pembelajaran secara online melalui peer group seperti ini? Menurut saya, pembelajaran via online ini kurang efektif, dikenakan banyak kendala-kendala teknis yang kita temui, baik itu kapasitas HP yang tidak memadai atau sinyal HP yang tidak stabil, sehingga membuat keterlambatan dalam penyampaian bahan pelajaran atau bahan materi yang disampaikan oleh dosen. Akan tetapi kita harap memaklumi karena kondisi COVID ini membuat kita tidak bisa belajar secara langsung atau tatap muka. Mungkin itu tanggapan dari saya yang bisa saya sampaikan. Ya, dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan selamat ulang tahun universitas saya, universitas kebanggaan kita semua, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Semoga dengan bertambahnya usia ini, Universitas Muhammadiyah Bengkulu bisa melahirkan sosok-sosok pemimpin yang berintegritas, yang siap membangun daerah, terkhususnya Provinsi Bengkulu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.